Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak percaya semua adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Jadi semua adik-adik yang ada di rumah mengambil sikap duduk yang manis, duduk yang tenang. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Jadi memuji nama Tuhan itu adik-adik tidak boleh lari-lari, tidak boleh sambil makan-makan, tidak boleh bising, dan juga tidak boleh sambil tidur-tiduran. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan mengawasi kita. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah adik-adik, kakak percaya semua yang ada di rumah dalam posisi duduk manis, dalam posisi duduk tenang. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, Engkau yang turut bekerja atas ibadah kami pada hari ini. Memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan pertolongan-Mu, kami rindu pengurapan-Mu. Karena kami mau memuji nama Tuhan, mau menyembah nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah semua adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, hari ini harinya Tuhan.
Yang sudah memuji nama Tuhan, kakak persilakan kembali untuk duduk. Nah, adik-adik yang di rumah pernah mendengar nggak ya cerita tentang Paulus? Katanya Paulus itu orang jahat. Dan katanya lagi Paulus itu orang baik. Kira-kira Paulus itu orang baik apa orang jahat ya? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak? Nah, daripada kita bingung-bingung, hari ini kita akan melakukan diskusi firman Tuhan tentang Paulus. Bersama siapa ya? Bersama Kakak Yuli. Kita undang ya, Kakak Yuli. Hai. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Yuli. Apa kabar di rumah? Kakak percaya adik-adik di rumah sekarang dengan sehat dan sangat semangat untuk mendengarkan diskusi tentang firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan diskusi firman Tuhan tentang Paulus, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Bapa buat berkat-Mu, buat kesehatan, buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kami dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hingga kami pada saat ini boleh melakukan ibadah kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdiskusi tentang hamba-Mu yaitu Paulus. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami ketenangan. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah juga boleh dengar-dengaran akan firman ini, supaya semakin hari kami mengerti akan setiap isi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk berdiskusi firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Kakak Yuli, kami kebingungan. Katanya Paulus itu orang jahat. Katanya lagi Paulus itu orang baik. Sebenarnya Paulus itu orang baik atau orang jahat nggak ya? Nah, buat adik-adik semua, perlu kita ketahui kalau Paulus itu nama sebelumnya adalah Saulus. Dia seorang Yahudi yang sangat membenci ajaran Kristus. Jadi kalau Paulus ini melihat orang-orang yang takut akan Tuhan, dia melihat pengikut-pengikut Kristus, dia akan berusaha untuk menangkapnya. Bahkan sampai dilempari, bahkan juga ada yang sampai dibunuh. Itu yang sering dilakukan oleh Paulus kepada pengikut-pengikut Kristus. Nah, suatu hari Paulus mau berangkat menuju ke Damsyik. Tahu nggak kira-kira apa tujuannya berangkat ke sana? Tujuannya dia mau melihat orang-orang siapa yang mengikut Tuhan. Jadi kalau nanti dia melihat orang itu mengikuti ajaran Kristus, dia mau menangkapnya dan membawanya ke Yerusalem. Namun di saat perjalanan Paulus ke Damsyik, tiba-tiba cahaya pun memancar dan mengelilingi Paulus. Cahaya? Itu cahaya apaan? Nah, tahu adik-adik apa yang terjadi? Sekarang coba kita sama-sama buka Alkitab kita, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat yang keempat sampai yang kelima. Adik-adik sudah menemukan? Nah, sekarang kakak baca Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai yang kelima. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, di saat perjalanan Paulus menuju ke Damsyik, Tuhan menegur dia dengan cara seperti itu. Dan waktu Tuhan memperdengarkan suaranya, teman-teman Paulus juga kebingungan. Loh, kok ada suara?
tidak ada orang ya? Teman-teman Paulus juga bingung. Nah, setelah itu Paulus pun bangkit dan berusaha membuka matanya. Tetapi Paulus sudah tidak bisa melihat. Dia buta. Maka Paulus tidak bisa berjalan sendiri untuk menuju kota Damsyik tersebut. Tetapi teman-teman Paulus pun berangkat ke Damsyik dengan dituntun oleh teman-temannya. Nah, setelah masuk ke kota itu, Paulus menuju rumah seorang yang bernama Yudas. Setelah itu dia berdoa. Namun adik-adik, di Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Tuhan Yesus berkata kepada Ananias supaya Ananias menemui Paulus yang sedang berdoa di rumah Yudas. Dan Tuhan berfirman kepada Ananias supaya dia menumpangkan tangannya di kepala Paulus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ananias? Tuhan, bukankah Tuhan tahu kalau Paulus itu menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan? Bahkan Paulus itu menuju ke Damsyik, dia mau mencari orang-orang yang mengikut Engkau supaya dia bisa menangkap dan membawa ke Yerusalem. Tetapi Tuhan menjawab, aku mau memakai dia menjadi alat untuk kemuliaan namaku. Dan Ananias pun melakukan apa yang sudah difirmankan kepada dia oleh Tuhan. Dia berangkat menemui Paulus ke rumah Yudas. Dan dia juga menumpangkan tangannya, melakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kira-kira adik tahu apa yang terjadi? Paulus pun dipulihkan dan dia bisa melihat kembali. Wah, ternyata kuasa Tuhan itu luar biasa ya Kakak Yuli. Iya. Jadi setelah Paulus bisa melihat, apalagi yang dilakukan oleh Paulus? Nah, karena dulu Paulus sangat membenci ajaran Kristus. Setelah dia melihat mujizat itu, dia pun bertobat. Dia belajar melakukan firman Tuhan, belajar mencintai firman Tuhan. Bahkan Paulus sampai sekarang kita dengar menjadi rasulnya Tuhan. Paulus banyak memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Nah, adik-adik di rumah, mungkin sekarang adik-adik masih sering malas membaca firman. Mungkin adik-adik di rumah juga merasa, saya kan orang berdosa, saya tidak pantas kalau sudah besar nanti menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus belajar firman Tuhan dari sekarang hingga kelak nanti kita bisa seperti Paulus, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik di rumah mungkin hari ini ada di Batam, tapi nanti bisa jadi kalau kuliah atau mungkin sudah kerja bisa berangkat ke kota-kota yang lain. Berarti kita juga harus bisa memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi bagaimana caranya? Dari sekarang kita harus mau belajar firman Tuhan sehingga nanti sampai kita dewasa, sampai kita nanti sudah tua, kita bisa melakukan firman Tuhan, bahkan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan tidak lupa, kalau kita belajar firman Tuhan, harus berdoa minta tuntunan Tuhan. Dan juga, di samping juga baca firman Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, sama seperti sekarang, kita tidak boleh malas beribadah walaupun mungkin melalui online. Karena apa? Kalau kita malas beribadah kepada Tuhan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, maka mujizat seperti yang terjadi pada Paulus tidak bisa terjadi kepada kita. Maka kita harus belajar taat di hadapan Tuhan. Nah, demikian cerita tentang Paulus yang bisa kakak sampaikan hari ini untuk adik-adik dan juga untuk kakak Iki. Wah, ternyata adik-adik, Paulus itu sudah bertobat. Awalnya memang jahat, tetapi sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah sudah paham kan bagaimana perjalanan hidup Paulus? Jadi tetap
hidup di dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang ibadah kami, di mana Tuhan Engkau menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bapa yang baik, hari ini juga Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oke adik-adik, sampai di sini ya ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.